Laura dan Angga adalah sepasang kekasih yang belum lama menikah. Dek, nanti sore kita ke rumah orang tua Mas yuk. Beberapa hari lagi kan lebaran, jadi katanya ibu tuh udah mau masak-masak dan buka kue lebaran. Tapi nggak nginep kan Mas? Ya nginep lah kan biar nanti kita itu sekalian lebaran di sana, Dek. Kamu gimana sih? Duh Mas, bisa nggak kalau kita jangan nginep di rumah orang tua Mas? Aku tuh ngerasa nggak nyaman. Apalagi kelihatannya ibu Mas tuh nggak suka sama aku. Dek, mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Gak mungkin lah ibu Mas gak suka sama kamu. Orang ibu Mas itu loh suka muji-muji kamu di depan Mas. Ya kan, mungkin itu cuma di depan Mas doang. Kamu nih gak boleh berburuk sangka sama ibu Mas loh. Gak baik itu kan mertua kamu juga, Dek. Astagfirullah, maaf Mas. Aku nggak bermaksud gitu. Ya udah deh. Aku setuju kalau kita nginep di rumah orang tua Mas sampai lebaran. Nah gitu dong, kamu tuh harus bisa akrab sama ibu Mas ya. Gak boleh ada cekcok pokoknya. Iya Mas, aku usahain ya. Iya Mas, aku sampai lupa. Nanti pas lebaran kita juga harus ke rumah orang tuaku ya. Iya ya, kamu tenang aja. Nanti lebaran kedua kita nginep di rumah ibumu juga deh. Wah, yang bener Mas. Makasih ya Mas. Aku kira kita nginepnya di rumah orang tua Mas doang. Ya sama-sama, gak mungkin lah Mas sampai seteka itu. Udah yuk, mending sekarang kita beliin hampers buat orang tua Mas dan orang tua adek. Wah, ayo Mas. Duh, aku jadi gak sabar deh buat lebaran biar bisa kumpul-kumpul sama keluarga. Ya Mas juga udah gak sabar nih. Oh iya dek, Mas lupa loh naruh kunci mobil Mas semalam. Kamu tahu gak di mana? Oh, kunci mobil Mas ya? Adek tahu kok. Semalam tuh ya, Mas naruhnya asal-asalan, di lantai lagi. Jadinya adek pindahin deh di atas meja. Iya, astagfirullahaladzim. Mas semalam abis pulang kerja capek banget, jadi naruhnya sembarangan deh. Maaf ya dek. Iya Mas, gak apa-apa kok. Adek paham banget kok. Mas pasti capek kerja. Iya, kamu istri yang pengertian deh. Mas jadi makin sayang sama kamu. Ih, Mas mah bisa aja deh. Ya udah yuk Mas berangkat, keburu sore loh. Ya yuk berangkat. Saya di toko hampers. Wah dek, lihat nih hampersnya, bagus banget ya. Tapi ya makin mahal. Iya Mas, bagus. Tapi mending kita cari yang harga standar aja nggak sih Mas? Kalau yang semahal itu sayang loh uangnya. Kan bisa dibuat yang lain. Gimana kalau yang ini aja dek? Ini harganya lumayan murah dan isi hampersnya juga banyak. Wah, boleh Mas. Ya udah, kita beli ini 2 ya. Satu buat orang tua Mas, satu buat orang tua adek. Ya dek, ya udah Mas, mau bayar dulu ya. Saat di kasir, Mbak saya mau beli hampers ini 2 ya Mbak. Walah, iya Mas. Gini ya, wah udah lama banget ya gak ketemu. Kamu gimana kabarnya? Sebentar. Loh, Mas Angga ya? Alhamdulillah, baik Mas. Oh iya, aku denger-denger Mas Angga baru aja nikah ya? Ya ini alhamdulillah. Mas nih, aneh-aneh aja. Padahal dulu bilangnya mau nikahin aku. Taunya nikahin cewek lain. Duh Din, itu kan masa lalu. Mau ya jangan dibahas. Sekarang kita punya masa depan masing-masing. By the way, ini toko hampersnya punya kamu sendiri ya? Iya Mas, alhamdulillah. Dulu abis putus sama Mas Angga, aku jadi termotivasi buat buka usaha sendiri. Kamu ini dibilang masa lalu tuh jangan dibahas. Aku gak mau nanti istriku dengar di sana ya. Lah, kan sudah masa lalu juga. Ya sudah, ini hampersnya. Oke deh, makasih ya. Ini uangnya. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Mas kenal apa sama kasirnya? Kok aku perhatiin Mas kayak akrab gitu ngobrolnya? Ya dek, itu cuma teman lama kok. Duh, sebaiknya Laura gak tahu kalau Dini itu mantanku. Bisa ngambek ntar dia. Walah, pantesan aja. Ya udah yuk Mas, kita langsung pulang aja. Ya nek, nanti kita buka puasa di restoran aja gimana? Mumpung sekalian di luar kan? Wih, yang bener Mas. Aku sih mau aja. Soalnya aku juga belum masak buat buka puasa nanti. Ya dong, beneran. Kalau gitu pas banget kan kalau kita itu buka puasa di restoran. Gimana kalau kita di restoran seafood yang ada di tikungan depan sana? Kan kita udah lama banget gak makan seafood. Wah, boleh. Ya udah yuk Mas, kita langsung berangkat aja. Ya udah yuk dek. Di restoran setelah buka puasa. Alhamdulillah ya dek, kita bisa berbuka puasa dengan makanan yang enak. Iya Mas, alhamdulillah. Mas,
Itu HP Mas berdering loh. Iya. Oh, ini ibu nelpon. Mas angkat dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nak, kamu kapan toh pulang ke rumah? Ibu udah nungguin loh. Insya Allah besok, Bu. Soalnya hari ini Angga sama Laura beli hampers dulu. Walah Toto. Ngomong-ngomong, istri kamu masak apa nak buat kamu buka puasa? Kita gak buka puasa di rumah, Bu. Ini kita buka puasanya di restoran seafood. Aduh Jan, kok kalian tuh baru nikah udah boros aja sih? Pakai acara buka puasa di restoran segala. Mana sih Laura? Ibu mau ngomong sama dia. Dek, ini ibu mau ngomong sama kamu. Halo, Assalamualaikum Bu. Ada apa ya? Waalaikumsalam. Kamu nih anak, jadi istri kok nggak bisa mengatur keuangan keluarga sih? Masa baru nikah aja udah boros aja? Pakai acara makan di restoran seafood segala. Kamu tuh ya sebagai istri harus bisa menghemat pengeluaran. Sayang loh, nanti uangnya si Rangga jadi cepet habis kalau kamu nggak pinter-pinter mengelola uang buat rumah tangga. Maaf ya Bu, Laura baru belajar jadi istri yang baik dan bener. Jadi nanti aku akan coba buat menghemat. Awas aja ya, sampai ibu tahu kalau kalian boros lagi. Kamu tuh ya yang becus dong jadi menantu. Baik Bu, Laura akan berusaha sebaik mungkin supaya nanti jadi menantu yang sesuai dengan keinginan ibu. Dih, pede banget kamu ngomong gitu. Mau sampai kapanpun ya, kamu tuh gak akan bisa jadi menantu yang ibu inginkan. Jadi istri yang benar aja kamu tuh. Udah ah, ibu capek lama-lama ngomong sama kamu. Ibu patiin dulu teleponnya. Astagfirullah, belum juga aku nginep di rumah mertua, tapi udah kena omel aja. Padahal aku gak salah sama sekali. Kan yang ngajak makan di restoran juga Mas Angga. Apalagi sebelumnya loh, kita gak pernah makan seafood setelah nikah. Jadi serba salah deh. Keesokan harinya, Assalamualaikum Pak, Bu. Angga sama Laura pulang nih. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya kamu datang juga nak. Pasti kamu capek ya di perjalanan. Yuk, langsung masuk aja. Bentar lagi buka puasa loh. Astagfirullah, jahat banget sih mertuaku ini. Aku bahkan gak disapa sama sekali loh. Saat di dalam rumah, loh Bu, Bapak kemana? Kok gak kelihatan? Oh, tadi bapakmu bilang mau ke rumah nenekmu. Sekalian mau buka di sana. Walah ya. Ibu masak apa aja nih? Wangi banget loh. Angga jadi gak sabar deh buka puasa sama masakan ibu. Ya pastinya ibu masakin semua makanan kesukaan kamu dong. Laura, ikut ibu yuk nyiapin makanan buat buka. Baik Bu. Saat di dapur, Laura, kamu tuh gimana sih? Jadi istri kok pakaiannya kayak gitu? Norak banget deh. Kamu tuh ya harus bisa dong berpakaian yang rapi dan anggun, biar suami kamu tuh gak malu punya istri kayak kamu. Kalau dibilangin sama mertua tuh jangan malah diem aja. Gak sopan banget sih. Iya Bu, maaf. Laura gak bermaksud gak sopan sama ibu. Alah kamu nih, kerjaannya minta maaf terus, tapi gak pernah mau diperbaiki kesalahannya. Gedek deh ibu punya menantu kayak kamu ini. Astagfirullah Bu, ibu kok ngomongnya gitu sih? Laura tuh selalu mencoba menjaga ucapan Laura loh, biar gak nyakitin ibu. Tapi kenapa? Ibu tuh kalau ngomong suka banget nyakitin. Oh, jadi kamu berani ya jawab mertua kamu sendiri kalau lagi dinasehatin? Kurang ajar banget sih kamu. Udahlah, gak mood ibu. Nih, siapin aja semua makanannya sendiri. Astagfirullah, kok ada sih mertua kayak gitu? Aku tuh jadi serba salah banget deh. Diem aja salah, jawab apa lagi tambah salah. Belum aja aku sehari ada di sini, tapi rasanya udah kesiksa banget. Tapi aku harus tetap sabar. Aku kan udah janji sama Mas Angga kalau aku akan berusaha akrab sama ibu dan gak akan cekcok. Loh nak, istri kamu mana? Kok belum bangun? istriku kecapean Bu, tadi habis subuhan aku suruh tidur lagi. Gak biasa pergi jauh. Alah nak, kamu tuh ya terlalu manjain istri kamu. Gak baik loh, nanti istri kamu malah jadi ngalem. Ya enggak lah Bu. Bu, mau pergi ke rumah temen Angga dulu ya. Walah, iya.
Hati-hati loh di jalan. Ya Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pas banget nih. Si Angga kan udah pergi. Mending aku bangunin tuh menantu pemalas. Hari ini kan aku mau buat kue lebaran yang banyak. Menantu pemalas, bangun heh. Astagfirullah, kebluk banget sih kamu jadi menantu. Bangun deh. Duh Bu, Laura bangunnya nanti ya agak siangan. Badan Laura tuh kecapean Bu. Laura juga udah izin kok sama Mas Angga. Duh Jan, enak amat ya hidup kamu. Gak boleh. Ayo bangun. Terus bantuin ibu masak-masak sama buat kue lebaran. Cepetan. Astagfirullah Bu, badan Laura tuh beneran kecapean Bu. Boya ibu tuh ngertiin dong. Alah kamu nih alay banget deh. Kamu tuh cuma karena bepergian aja kok sok kecapean. Ibu loh dulu ngelakuin hal yang lebih berat. Biasa aja tuh, gak ngeluh kayak kamu gini. Duh Jan, nih mertua suka banget sih nyanjung diri sendiri. Gedeg banget deh aku dengernya. Manalah gak mau ngertiin keadaanku sama sekali lagi. Duh. Malah bengong kayak orang gila. Udah yuk buruan bangun. Kita langsung buat kue lebaran. Iya ya Bu, kalau gitu Laura mandi dulu ya. Ya udah, tapi ingat jangan lama-lama. Mandi juga kan gak akan bikin muka kamu lebih cantik. Duh Jan Laura, kamu nih mandi udah kayak putri raja aja deh. Lama banget. Mending ya kalau kelihatan nambah bening. Ini enggak, malah kelihatan nambah butak. Iya Bu, maaf ya. Soalnya Laura tadi sekalian keramas. Jadi ibu mau buat kue apa nih? Lah, kamu nih banyak tanya banget sih. Ibu tuh ya mau buat kue nastar 20 toples. Tapi entar kamu yang ngerjain semuanya ya. Ibu mau ke pasar dulu soalnya. Astagfirullah Bu, 20 toples dan Laura harus ngerjain sendiri. Ibu yang bener aja lah. Kan ibu tadi nyuruhnya bantuin doang. Ayolah, masa kamu gitu aja ngeluh sih? Sekali-sekali lah bermanfaat jadi menantu. Jangan kerjaannya tidur terus. Itu tuh ya biar kamu jadi beraktivitas. Tapi Bu, Laura gak bisa kalau buat sebanyak itu. Takutnya nanti darah rendah Laura kumat lagi Bu karena kecapean. Iya makanya kamu tuh jangan penyakitan. Jadi cewek kok penyakitan. Kamu nih pasti suka jajan gak jelas. Udahlah, kalau gitu ibu ke pasar dulu sebentar. Nanti setelah dari pasar bakal ibu cek ya hasil nastar buatan kamu. Astagfirullah, kok bisa sih aku punya mertua sekejam itu? Gak pengertian sama sekali loh. Apa aku kerjain aja ya? Nanti kalau gak aku kerjain malah nambah kena omel. Beberapa jam kemudian. Duh, baru jadi 2 toples nih. Tapi kepalaku udah pusing dan lemes banget. Mana harus 18 toples lagi yang harus aku buat. Duh, bisa-bisa aku pingsan nih. Ya udahlah, biarin aja. Biar nanti aku bisa sekalian istirahat. Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam. Ibu udah pulang dari pasar ya? Kamu nih dasar aneh ya. Udah tahu dari pasar masih aja nanya. Minus banget sih otak kamu itu. Oh iya, mana nastar yang udah jadi? Sini, ibu mau lihat. Ini Bu, Laura baru bisa buat 2 toples. Ya ampun, kamu nih menantu gak becus banget sih. Masa dari tadi baru jadi 2 toples? Manalah hasilnya jelek banget. Lihat nih. Siapa coba yang mau makan nastar bentukan kayak gini? Tapi Bu, itu udah termasuk bagus dan rapi loh. Duh, kok kepalaku makin pusing ya? Astagfirullahaladzim Dek, kamu kenapa? Ya ampun. Kok bisa sampai pingsan sih Bu istriku? Kan aku udah bilang kalau istriku itu lagi kecapean. Kok malah disuruh-suruh gini sih? Loh, kok kamu malah nyalain ibu sih? Padahal loh, tadi Laura sendiri yang nawarin mau bantuin ibu buat nastar. Dia tuh punya penyakit darah rendah loh Bu. Kalau udah kecapean tapi tetap dipaksa ya begini bakal pingsan. Kamu tuh udah berubah ya nak. Semenjak nikah, kamu tega bentak-bentak ibu. Astagfirullahaladzim Bu, Angga gak bermaksud bentak-bentak ibu. Angga cuma panik aja lihat istri Angga pingsan.
Ya udah kalau gitu, Angga mau bawa istri Angga ke rumah sakit dulu ya. Ya udah deh, sana. Bawa istrimu ke rumah sakit. Ibu mau lanjutin bikin nastar. Ya ampun Bu, menantunya sakit gini kok malah mau lanjut bikin nastar sih. Udah terserah ibu aja deh, Angga pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is, apa-apaan sih si Angga itu? Sama ibunya kok ngomongnya gitu? Kan nggak ada salahnya kalau aku ngelanjutin bikin nastar. Kalau dilihat-lihat sebenarnya agak lumayan bagus sih nastar buatan si Laura. Tapi ya tetap jelek aja sih. Aku oven dulu deh ini yang udah dibentuk. Loh, astagfirullah. Kok ovennya kayak panas banget sih? Coba deh, aku tes dulu seberapa panas. Astagfirullah, tanganku kok bisa-bisanya kebakar sih? Padahal cuma gara-gara megang oven. Duh, panas, tolong. Tanganku. Api yang membakar tangan Bu Tini pun merambat ke seluruh tubuh. Dan saking panasnya apinya, tubuh Bu Tini pun dalam sekejap menjadi abu.